Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aditya Darmawan di channel Programmer Tangguh. Kali ini saya akan membahas tentang sebuah topik yang sebenarnya sudah banyak sekali teman-teman yang request, yaitu tentang tutorial membuat REST API di Python. Nah, sebelum kita praktek bagaimana cara membuat REST API di Python, akan saya jelaskan sedikit tentang apa itu REST API. REST API atau lengkapnya itu biasanya disebut RESTful API, cuma karena biar singkat aja jadi REST API. REST itu kepanjangan dari Representational State Transfer, sedangkan API adalah kepanjangan dari Application Programming Interface. Artinya API itu adalah sebuah interface untuk menghubungkan antara satu platform dengan yang lainnya. REST API itu menggunakan protokol HTTP. Jadi yang namanya protokol itu kan udah sudah ada peraturannya sendiri, ya sama kayak protokol kesehatan itu memakai masker, menjaga jarak, itu sudah punya peraturannya sendiri. Saya nggak akan menjelaskan panjang lebar tentang protokol HTTP, teman-teman bisa cari tutorialnya di internet dan juga teman-teman bisa cari referensinya lengkap di internet. Namun di sini saya akan menjelaskan 3 hal penting di dalam protokol HTTP. Kalau misalnya teman-teman masih belum paham, tidak masalah, disimak aja dulu. Tapi kalau teman-teman udah hafal, udah tahu, bisa di skip. Langsung ke bagian ngoding. Jadi ada 3 hal penting di dalam protokol HTTP. Sebenarnya banyak ya, tapi saya di sini hanya menjelaskan 3 saja, yaitu pertama adalah method. Method ada get, post, put, delete, dan sebenarnya ada lagi macam-macam selain ini, yaitu misalnya kayak head, options, patch. Kemudian parameter. Parameter ada 4. Yang pertama yaitu query param. Kemudian kedua path, ketiga body, dan keempat header. Status code ini kalau depannya 2 itu biasanya artinya sukses. 200, 201, 204. Kalau depannya 3 itu artinya redirect. Jadi respon dari REST API itu bisa di redirect ke API yang lain. Kemudian kalau 4 itu biasanya kesalahan terletak pada user, entah itu dia user tidak punya akses atau datanya yang salah. Sedangkan 5 itu artinya masalah ada di server itu sendiri, bukan di user. Nggak apa-apa, yang penting teman-teman simak aja dulu, nanti juga bakal paham. REST API ini juga sering disebut sebagai Web API karena yaitu tadi, karena menggunakan protokol yang sama dengan yang digunakan oleh web, yaitu protokol HTTP. Dan umumnya format datanya itu menggunakan JSON atau JavaScript Object Notation. Tapi meskipun namanya JSON, JavaScript, itu bukan berarti hanya bisa menggunakan bahasa JavaScript aja. Kemudian di sini di gambar ini adalah ilustrasi bagaimana REST API itu bekerja. Di sini disebut web API. Gambarnya saya ngambil dari sini, saya comot. Nah, di sini web API itu digambarkan sebagai awan. Terus kemudian di sini ada API. Nah, awan ini menghasilkan sebuah API. Dan API itu berada di server. Server itu mengandung business logic. Jadi misalnya kalau teman-teman lihat aplikasi-aplikasi seperti kayak Gojek, Grab, Traveloka, Bukalapak, Tokopedia, Netflix, nah itu semuanya menggunakan API, menggunakan web API untuk melakukan business logic. Jadi kayak misalnya transaksi, terus kemudian ya apapun lah, apapun itu semuanya logiknya itu ada di API atau REST API. Kemudian web API inilah yang menjadi jembatan antara database dengan platform.
Misalnya di sini ada platform Apple, kemudian Android, terus kemudian Windows dan sebagainya, dan juga halaman web. Jadi dengan meletakkan bisnis logic di sini, itu developer bisa membangun aplikasi-aplikasi di platform tertentu dengan bisnis logic yang sama. Jadi iOS, Android, Windows, web browser atau halaman web ya, itu logiknya sama persis karena mereka semua berada di API. Nah, inilah yang akan kita bangun nanti. Tentu saja ini ilustrasinya memang tidak sesederhana ini. Jadi kalau misalnya kita udah bergabung di suatu tim itu, maka akan lebih kompleks lagi infrastrukturnya. Jadi nggak hanya sekedar database, API, kemudian langsung ke platform atau klien. Jadi bisa aja nanti di sini ada caching, terus kemudian ada third party dan sebagainya. Tapi seenggaknya dari gambaran ini kita bisa punya ilustrasi lah, apa sih yang disebut dengan API dan apa fungsinya. Oke, kita lanjut. Ini adalah contoh-contoh penggunaan REST API. Kalau kita lihat di sini mirip sekali dengan alamat web ya, web address seperti ini, example depannya HTTP atau HTTPS example.com/ bla 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 bla. Ini adalah path seperti yang dijelaskan di sini ini. Ini adalah path ya. Nah, path adanya di sini. Kemudian ada lagi namanya query param. Nah, kalau query param itu ini nih, month, year, ini adalah query param. Kemudian metodenya adalah ini, get, post, put, delete. Lalu status code itu balikan ketika kita mengakses API tersebut. Untuk lebih jelasnya, kita coba melihat contoh di website. Misal kita akan membuka sebuah website visionplus.id. Ini adalah website untuk nonton film ya. Di sini banyak sekali film-film. Ada original series, juga kita bisa nonton live TV di sini. Kemudian juga beberapa cuplikan acara-acara TV. Website ini juga memanfaatkan REST API. Kita buktikan. Kita buka More Tools, kemudian Web Developer Tools. Kita refresh dulu ya. 1, 2, 3. Nah, seperti ini kita bisa lihat salah satu contoh. Ini adalah method options. Kemudian ada lagi method get. Nah, secara tidak langsung sebenarnya kita itu pada saat mengakses website itu kita sedang memanggil dengan menggunakan method get. Nah, seperti ini, get. Itu secara tidak langsung ya. Kita coba lihat salah satu hasil dari API. Misalnya kita cari tag. Nah, ini dia. Nah, bisa kita lihat di sini. Ini adalah salah satu contoh API. Nah, ini adalah query paramnya. Query paramnya info, isinya ID, name. Kemudian ini endpointnya. Jadi istilahnya ini endpoint. Kemudian ini methodnya. Dan responnya adalah ini. Responnya HTTP status code-nya 200. Nah, ini dia. Tadi kan sempat dijelaskan di awal bahwa kalau sukses itu 200 atau depannya 2. Kemudian metodenya tadi get, dan juga tadi kita juga bisa melihat ada parameternya query param sama path. Untuk headernya seperti ini request headernya. Nah, ini dia header. Ini header. Responnya kita lihat lagi. Nah, ini respon bodinya seperti ini. Nah, apakah ada API lain selain REST? Tentu saja ada. Contohnya yaitu SOAP. SOAP ini kepanjangan dari apa ya? Saya juga lupa nih. SOAP API. Oke. Simple Object Access Protocol. Pada dasarnya SOAP itu ya masih menggunakan protokol HTTP sebenarnya, cuma bedanya kalau SOAP itu dia cenderung hanya satu endpoint saja. Jadi kalau kita melihat di sini, ini kan banyak nih endpointnya nih. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya.
Tapi kalau SOAP itu satu project itu hanya satu endpoint saja. Jadi yang membedakan itu hanya parameternya saja. Gitu. Kemudian ada lagi RPC atau yang sekarang ini lebih dikenal dengan gRPC. Jadi implementasi dari RPC ya. Kemudian ada juga GraphQL dan sebagainya. Tapi yang paling populer, yang paling sering dipakai itu adalah REST API. Kalau SOAP itu biasanya dipakai oleh program-program zaman dulu, aplikasi-aplikasi yang lama, bahkan yang jadul-jadul. Nah, itu biasanya menggunakan SOAP. Kalau RPC itu biasanya digunakan untuk komunikasi antara server to server. Kemudian kalau GraphQL itu ya sebenarnya sama juga sih pakai HTTP. Parameter dari GraphQL itu menunjukkan data-data apa saja yang diinginkan. Kita nggak akan membahas itu ya. Kita fokus ke REST. Kemudian di Python itu ada banyak framework yang berkaitan dengan REST API. Yaitu pertama adalah Django. Django ini framework yang paling terkenal di Python. Jadi kalau misalnya teman-teman itu udah lama nih berkecimpung di Python pasti tahu lah ya, pasti kenal ya namanya Django. Kalau di PHP kan ada Laravel. Nah, kalau di Python itu ada Django. Saya kali pertama pakai Django itu versi 1.4.5 sampai Django itu menjadi versi 2.1. Nah, itu berapa lama itu ya? Mulai dari 2012 sampai 2018. Nah, itu teman-teman bisa hitung berapa lama saya pakai Django. Dan ya fine-fine aja. Terus kemudian ada suatu ketika di mana saya harus membuat suatu microservice karena di Django ini frameworknya itu sifatnya opinionated. Nah loh, apa itu? Apa itu opinionated? Jadi maksudnya itu kayak semuanya itu udah ada semua di Django gitu lah. Istilahnya gitu, opinionated tuh. Jadi lu nggak perlu mikirin apapun, misalnya kayak DB, terus apalagi ya, template, itu semuanya udah ada di Django. Jadi nggak perlu nginstal apa-apa lagi. Nah, istilah gitu. Beda dengan micro framework. Kalau micro framework itu memang khusus untuk tujuan tertentu aja, yaitu membuat API. Udah. Kalau ini kan Flash, Sonic, Fast API itu ketiga-tiganya adalah micro framework. Jadi ya fokusnya ya membuat API, udah. Jadi pada saat saya dapat project untuk membuat API, benar-benar fokus ke microservice ya pilihan saya pertama Flash tentu karena yang paling dikenal adalah Flash ya. Pada saat itu muncullah framework baru namanya Sonic. Jadi pada saat itu Flash itu masih belum mensupport asynchronous task dan Sonic saya lihat juga pada saat itu ya cukup terkenal juga. Jadi makanya saya mencoba menggunakan Sonic. Dan selama ini sih fine-fine aja, nggak ada masalah. Dan kemudian yang paling terkenal untuk saat ini adalah Fast API. Nah, kenapa kok bisa sih Fast API ini terkenal? Jadi saya itu bukan fanatik ke framework tertentu ya. Ya seperti yang saya jelaskan tadi bahwa saya itu udah menggunakan semuanya dan ya nyaman-nyaman aja. Ya memang sih ada perbedaan 1-2 itu ya nggak terlalu signifikan dan performanya 11-12, artinya meskipun ada perbedaan ya masih bisa lah, masih oke lah. Yang katanya Sonic itu cepat ya cepat, yang katanya Fast API itu cepat ya cepat gitu, karena semuanya itu tergantung dari cara developer dalam membangun aplikasi. Kadang kita bikin aplikasi itu banyak bottlenecknya. Terus kemudian algoritmanya terlalu berbelit-belit, flow-nya terlalu overkill. Nah, akhirnya meskipun framework sebagus apapun, ya akhirnya akan jadi lambat juga gitu. Jadi kenapa sekarang saya pakai Fast API? Tapi bukan berarti saya nggak pakai yang lain ya. Saya lagi pakai Fast API karena ada satu fitur yang menurut saya itu sangat-sangat membantu, yaitu automatic dock. Ya udah itu aja sih sebenarnya. Jadi kalau membangun REST API itu biasanya hal yang paling males, ya mungkin ini bagi saya ya. Hal yang paling males dilakukan oleh developer adalah membuat dokumentasi.
Karena kalau kita bikin dokumentasi, itu artinya kita mikir 2 kali. Udah bikin API-nya, terus bikin dokumentasinya. Nah, sementara kalau di Fast API ini, itu udah langsung otomatis. Jadi ketika kita nulis, bikin endpoint dan sebagainya, parameter dan sebagainya, itu sudah menjadi dokumentasi. Sudah ada dokumentasinya secara otomatis gitu. Kalau teman-teman pengen tahu lebih lanjut tentang Fast API, teman-teman bisa berkunjung di websitenya si Sebastian Ramirez. Ini fastapi.tianggolo.com. Ini yang bikin nih, yang kumisnya kayak gini. Ini kumis asli ya ini ya. Ini nggak editan nih. Dan dia akan jadi pembicara di PyCon 2021 ya, PyCon ID. Di akun Twitternya @tianggolo dia ngasih contoh cara penggunaan Fast API. Nah, seperti ini. Oke, kita akan coba ya. Oke, kita akan mencoba untuk menulis kode yang udah disiapkan oleh si Sebastian Ramirez. Saya buat sebuah folder, katakanlah namanya my first REST API create. Nah, di sini oke, saya open. Nah, oke, kosong. Kemudian saya buka terminal. Di terminal ini kali pertama yang kita lakukan adalah memastikan bahwa sudah ada modul virtual env. Saya jalankan pip 3.8 install virtual env. Di laptop saya udah menginstal virtual env sebelumnya. Oke, kemudian kita buat sebuah virtual env. Caranya Python 3.8 main m venv. Saya buat sebuah virtual env, katakanlah namanya env. Enter. Nah, di sini kita bisa lihat ada sebuah folder namanya env. Isinya sebenarnya adalah Python juga ya. Nah, ini dia Python executable. Jadi ada Python, ada pip. Kemudian juga ada beberapa modul tambahan. Setelah env berhasil dibuat, kita aktifkan dulu source env/bin/activate. Artinya kita akan menjalankan file ini dia, activate. Enter. Nah, setelah dijalankan maka di prompt itu ada tambahan env di depan sini. Ini menunjukkan bahwa kita sedang berada di environment env. Jadi ketika kita ngetik Python enter, maka yang aktif adalah Python 3.8. Kalau yang tutorial-tutorial sebelumnya kita selalu ngetik Python 3.8 dan sebagainya. Nah, ini cukup Python saja karena sudah otomatis dia akan memanggil Python yang ada di environment yang kita buat tadi. Oke, kemudian saya exit dulu. Nah, begini. Kita akan menginstal beberapa paket yang diperlukan. Pip install Fast API. Enter. Oke, kita coba lihat di sini. Nah, ini dia udah terinstall. Dan ada satu lagi modul atau library yaitu UVcorn. Oke, enter. Oke, jadi saat ini kita ada 2 modul yang terinstall. Tapi sebenarnya kita nggak hanya menginstal 2 modul. Hanya saja ketika kita menginstal Fast API dan UVcorn itu ada beberapa modul yang secara otomatis juga terinstall. Contohnya Starnet, Typing, Pydantic, Anyo, Anyo SEO, Sniff, dan sebagainya. Kemudian biasanya saya membuat sebuah file namanya requirements.txt. Itu isinya adalah paket-paket atau modul-modul yang diperlukan oleh sebuah project. Nah, ini katakanlah ini kita membuat sebuah project ya. Kemudian saya pip freeze. Ini dia ada beberapa modul yang ikut terinstall. Tapi kita nggak perlu kopas semuanya di sini, hanya pilih yang udah kita install aja. Fast API sama UVcorn. Nah, 2 ini aja. Karena nanti
modul-modul yang lain akan secara otomatis. Kita pastikan dulu pip install main.r requirements.txt. Main.r ini artinya kita akan menginstal semua modul yang ada di file requirements.txt. Enter. Nah, oke, requirement already satisfied semuanya ya. Oke, kita langsung membuat sebuah file namanya main.py seperti biasa, dan kita coba untuk ngetik kode yang sudah disediakan oleh Sebastian Ramirez. From Fast API import Fast API. From Fast API import Fast API. Nah, seperti ini. Oh ya, kalau di Visual Studio Code itu biasanya saya bikin sebuah folder namanya .vscode. Terus di dalam sini saya bikin lagi settings.json. Kemudian saya buat sebuah file JSON python.pythonpad. Ini saya langsung. Nah, jadi artinya ini saya mengeset pythonpad-nya itu ada di dalam folder env. Jadi nanti pada saat auto correct atau import itu langsung merujuk ke library-library yang ada di sini. Sebenarnya sih secara otomatis ya, tapi ya saya pastikan aja. VS Code bisa otomatis. Nah, ini dia nih. Nah, kita bisa pilih environment apa aja yang ada di laptop kita. Oke, kita lanjut. App sama dengan Fast API. Ini adalah statement instantiation, pembuatan sebuah instance object dari Fast API. Kita simpan dengan variabel app. Lalu add app.get. Kemudian /items /item_id seperti ini. Async def read items. Read item. Item_id int return item_id item. Nah, seperti ini. Oke, udah selesai. Jadi apa maksudnya? Maksudnya adalah pada baris pertama kita import objek Fast API. Ini adalah objek utama dari Fast API. Kemudian kita bikin instance dari objek itu, kita simpan dengan nama app. Lalu di sini ada add app.get. Nah, apa itu maksudnya? Ini memang belum pernah saya jelaskan sebelumnya. Ini adalah dekorator. Apa itu dekorator? Dekorator itu sebenarnya function juga. Di sini kita membuat sebuah endpoint, yaitu nanti bisa dipanggil dengan /items kemudian item ID. Untuk handle dari endpoint ini adalah sebuah function. Di sini ada async depannya. Artinya ini adalah asynchronous function. Kita lihat di sini parameter dari function tersebut itu disesuaikan dengan endpoint-nya. Ini endpoint-nya menggunakan path parameter. Lalu kemudian untuk itu function-nya juga ada parameternya item ID. Kemudian di sini bisa dituliskan type-nya, type dari item ID. Item ID .2 int. Kemudian endpoint tersebut menghasilkan sebuah data dengan balikan seperti ini. Item ID .2 item ID. Oke, kita coba. Cara mencobanya adalah dengan membuka terminal di sini ya. Kemudian kita ketik uvcorn spasi main.2 app, enter. Jadi apa yang dimaksud dengan main.2 app? Jadi main itu maksudnya adalah filenya itu ada di main.py. Nah, ini dia main.py. Tapi kita cukup tulis aja main, kemudian .2 app. App adalah nama instance-nya, instance dari app tersebut, yaitu di sini kita namanya app. Makanya ketika menjalankan cukup uvcorn spasi main.2 app.
Kemudian di sini ada informasi bahwa server sudah dimulai, sudah di start. Kemudian UVCon running on HTTP 127.1.8000. Oke, kita coba mengakses alamat ini 127.1.8000. Nah, ini saya sudah bikin. Enter. Not found. Kenapa? Ya karena tidak ada endpointnya. Nah, ini dia endpointnya yang sudah kita buat tadi. Kita coba mengakses /item/item ID. Items slash kita coba contohkan item ID-nya 123. Enter. Nah, ini dia nih. Kita aktifkan ini raw data. Nah, jadi hasilnya adalah ini item ID. Ini formatnya JSON. Items. Kita coba lagi ABC apakah bisa? Nah, ternyata nggak bisa. Katanya value is not a valid integer. Karena di sini sudah dijelaskan bahwa item ID itu tipenya integer. Oke, kita coba lagi 123 lagi. Item ID. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa di Fast API itu juga ada automatic doc. Artinya ketika kita develop sebuah endpoint, maka itu secara otomatis sudah ada dokumentasinya. Caranya kita bisa endpoint/docs. Nah, dokumentasinya sudah ada ini. Di sini namanya read item. Kita klik, kita try it out. Nah, ini dia parameternya juga sudah dijelaskan di sini, required. Jadi benar-benar sangat membantu ya. Ketika kita kelupaan membuat sebuah dokumentasi, maka secara otomatis Fast API udah bisa bikin dokumentasinya. Kita coba execute. Bisa kita lihat bahwa item ID required, makanya jadi merah. Oke, kita coba A, B, C. Nah, bergetar lagi karena tipenya harusnya integer. Oke, kita coba 590. Nah, baru ini dokumentasinya lumayan ya, karena ini standar dari OpenAPI. Kita bisa lihat beberapa implementasi kalau menggunakan curl itu cara menjalankannya seperti apa. Kemudian kode-kodenya juga kalau 200 itu sukses. Response headernya juga dikasih tahu. Nah, content length 15, content type, application JSON, date juga lengkap sekali di sini. Nah, jadi kita nggak perlu pusing kalau kita lupa bikin dokumentasi. Ya memang sih masih default, tapi lumayan. Tinggal kita improve dari sini. Nah, misalnya Fast API kita ganti title, misalnya ini my first REST API. Kita simpan, kita lihat. Masih sama ya Fast API. Kenapa? Karena kita harus mereload. Kita Ctrl C supaya servernya berhenti. Kemudian kita jalankan lagi. Oke, kita udah jalankan lagi. Kita refresh lagi. Nah, udah berubah. Jadi kita harus reload dulu untuk melihat perubahannya. Bagaimana kalau kita pengen lihat hasilnya, masa kita harus reload terus? Nah, itu dia. Kita bisa menambahkan parameter reload. Ini kita Ctrl C dulu. Kita jalankan lagi, tapi sekarang pakai parameter reload. Enter. Nah, jadi kita nggak perlu reload lagi. Ini kalau kita save, nah dia akan reload sendiri. Start reload detect file change in main.py. Kita coba tambahkan sebuah field di bawah sini. Title ini, typo. Title misalnya item title. Kita simpan. Nah, sudah
otomatis reload. Kita try it out. 856 execute. Nah, ini dia. Nah, ini kita udah bisa membuat sebuah endpoint. Kita coba ganti default ini. Ini yang namanya tag. Kita ganti tagnya. Text di sini items. Oke, kita refresh. Hey, ini harus ini ya, list. Oke, nah ini dia items. Nah, kemudian kita mau ubah ini nih. Oke, kita coba description read items. Udah ya, sama ya, sama ya. Read item but more cool. Cooler, cooler. Oke. Belum. Tapi kita bukan di sini. Ternyata di sini nih. Ternyata di sini description. Ini mungkin namanya title kali ya. Apa ya namanya ya? Caption. Kita coba di sini melihat apa aja. Summary. Oke, summary. Summary. Read item only. Ngawur saya. Nah, ini dia nih. Berarti ini di summary, ini di description. Ya, parameter-parameter juga nanti teman-teman bisa melihatnya sendiri. Teman-teman bisa baca sendiri di Tianggolo faceapi.tianggolo.com. Nah, ini dia nih. Ini dokumentasinya lumayan lengkap. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau lupa bikin dokumentasi. Seberapa penting sih dokumentasi itu? Ya bagi saya itu penting sekali kalau kita bekerja pada sebuah tim. Kalaupun kita bekerja sendiri, misalnya kita handle satu project sendiri, tetap kita butuh namanya dokumentasi karena kadang kita sering lupa nih. Kadang atau sering. Kadang kadang lagi. Kita sering lupa nih. Ya gitulah. Jadi dengan dokumentasi kan kita tahu nih kita apa aja nih yang udah kita bikin gitu. Terus parameter-parameternya apa aja, responnya seperti apa. Kayak gitu. Oke, cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. See you on the next video.